Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Aisyah dari Prodi Ekonomi Islam Angkatan 2019 Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya dapat mempresentasikan PowerPoint yang telah saya susun mengenai materi tentang mengenal konsep dasar pasar modal syariah. Baik, langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu satu kegiatan pasar modal syariah. Secara umum, sebenarnya pasar modal syariah ini tidak berbeda dengan pasar modal lainnya, namun memang terdapat ciri khusus pada efek dan mekanisme dagangnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu dalam kegiatannya tidak melakukan hal yang bertentangan dengan prinsip syariah seperti maisir atau perjudian, gharar atau ketidakjelasan, riba atau penambahan pengembalian berbentuk bunga. Yang kedua, peran penting pasar modal syariah. Ya, di sini terdapat dua peran penting. Yang pertama, sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan untuk pengembangan usahanya melalui penerbitan efek atau surat berharga. Yang kedua, sebagai sarana investasi bagi investor. Selanjutnya, efek syariah di pasar modal syariah. Efek syariah ini merupakan solusi yang terdapat dalam landasan hukum pasar modal syariah, agar kegiatan pasar modal itu tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Di sini ada 4 efek syariah. Yang pertama saham syariah, yang kedua sukuk, yang ketiga reksadana syariah, dan yang keempat efek beragun aset syariah atau EBA syariah. Yang pertama saham syariah. Konsep sahamnya sama, yaitu sebagai surat bukti penyertaan modal kepada perusahaan dan investor akan mendapat bagi hasil berupa dividen. Di sini terdapat dua sebab yang menjadikan saham tersebut termasuk dalam saham syariah. Yang pertama, saham yang diterbitkan perusahaan yang aktif mendeklarasikan perusahaan berbasis syariah yang tertuang dalam anggaran dasarnya. Yang kedua, saham yang diterbitkan perusahaan yang memenuhi kriteria syariah sehingga sahamnya dapat ditetapkan sebagai saham syariah oleh OJK atau pihak penerbit DES, Daftar Efek Syariah. Yang kedua ada sukuk. Sukuk yaitu surat berharga syariah yang merupakan bukti kepemilikan yang memiliki bagian yang tidak terpisahkan atas aset tertentu yang mendasarinya, berupa aset berwujud, nilai manfaat dari aset berwujud, jasa, aset dari proyek, dan kegiatan investasi yang telah ditentukan. Ya, dalam sukuk ini terdapat beberapa pilihan akad. Yang pertama ijarah atau sewa menyewa, yang kedua mudharabah dan musyarakah atau kerjasama, dan yang ketiga istisna dan salam yaitu jual beli dengan pemesanan. Selanjutnya ada reksadana syariah yang merupakan salah satu jenis investasi kolektif yang dikelola oleh manajer investasi yang telah memperoleh izin dari OJK. Manajer investasi mengolah dana investor dengan cara menginvestasikan ke saham syariah, sukuk, dan instrumen syariah lainnya seperti deposito dan waran syariah. Reksadana ini memiliki karakteristik yaitu adanya pihak yang melakukan pengawasan kesyariahan, yang kedua adanya mekanisme pembersihan harta non-halal dana kelolaan. Yang keempat, ada efek beragun aset syariah atau EBA syariah. EBA syariah merupakan produk sekuritisasi yang bertujuan merubah aset syariah yang tidak liquid seperti kumpulan pembiayaan menjadi aset liquid yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kumpulan pembiayaan tersebut kemudian diberikan EBA syariah untuk dijual ke investor dalam bentuk unit penyertaan. Yang keempat, jasa layanan syariah. Ya, pasar modal syariah ini memberikan jasa layanan tentunya berbasis syariah. Di sini terdapat 3 jasa layanan yang ditawarkan. Yang pertama, layanan sistem online trading syariah atau SOTS.
yaitu investor dapat menjual dan membeli saham secara online serta tidak dapat melakukan transaksi yang dilarang, seperti margin trading berbasis riba dan short selling. Yang kedua, layanan kustodian syariah, yaitu layanan penyimpanan efek syariah. Yang ketiga, ada jasa layanan wali amanat syariah sebagai pihak yang mewakili investor sukuk. Dan yang terakhir adalah kemudahan berinvestasi di pasar modal syariah. Ya, ini tentu menjadi kelebihan dalam pasar modal syariah itu sendiri, yang mana pasar modal ini tidak hanya memberikan ruang lega bagi kita yang ingin berinvestasi, namun tetap memikirkan halal dan non-halal, serta bertentangan atau tidak dengan prinsip syariah. Kemudian kemudahan berinvestasi tersebut, yang pertama, investor dapat membeli produk syariah di perusahaan efek, bank, kantor pos, dan pegadaian. Yang kedua, transaksi dapat dilakukan manual maupun online. Yang ketiga, investor dapat melakukan transaksi dengan auto debit. Dan yang keempat, investasi sangat terjangkau mulai dari Rp100.000. Alhamdulillah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.